계속 가는 거야. 사람 목숨이 얼마나 귀한 건지 그것들한테 좀. Kekuasaan yang membutakan mata, memiliki banyak harta membuatnya berbuat semena-mena. Melakukan kejahatan dianggap sebagai hal biasa dan lumrah. Mengabaikan empati dan meremehkan mereka yang tidak punya. Namun mereka lupa bahwa pada akhirnya keadilan akan selalu menjadi pemenangnya. 블레임룩이 뭔지 몰라? 그딸이 체포될 때 입었던 스위스. Cerita diawali dengan sosok wanita sangat berkarisma bernama Hwang Do-hee. Ia adalah kepala humas grup Ensang yang ahli menangani semua masalah anggota keluarga grup Ensang. Ia dengan cerdas mengubah kasus grup Ensang menjadi sesuatu yang memberi keuntungan untuk grup Ensang sendiri. Seperti pada kasus putri bungsu keluarga grup Ensang yang terlibat dalam skandal kekerasan. Ia berhasil membuat kasus tersebut terabaikan karena Hwang Do-hee menggiring publik dan media untuk fokus kepada barang-barang limited edition yang dikenakan oleh Chaeryeon. Saat memenuhi panggilan kepolisian untuk mendampingi Chaeryeon, sepatu manajer Hwang terlepas dan ditemukan oleh pengacara Yoon, yaitu rekan dari pengacara Oh. Namun masalah yang ditimbulkan oleh Chaeryeon bukan hanya tentang emosinya yang tidak bisa ia kendalikan. Kebijakan yang ia ambil karena memecat banyak pegawai tos serba Ensang membuat permasalahan serius saat mereka mendapatkan dukungan dari seorang pengacara pemberani bernama Oh Jung-suk. Pengacara Oh melakukan demo untuk menuntut hak dari para buruh itu. Pengacara Oh bahkan sudah beberapa hari mogok makan dan tidur di atap gedung tos serba Ensang agar tuntutannya dikabulkan. Manajer Hwang dan pengacara Oh adalah dua sosok wanita yang kuat dan pemberani. Mereka cerdas di bidangnya masing-masing. Di sisi lain, pimpinan grup Ensang sendiri adalah Son Young-sim, seorang wanita cerdas yang berhasil membuat perusahaannya menjadi perusahaan 5 besar di Korea. Ia sangat tertarik melihat dedikasi manajer Hwang sedari awal mereka bertemu. Saat itu manajer Hwang masih berstatus pegawai biasa. Di sisi lain, seorang pria tampan bernama Baek Jimin adalah menantu tunggal grup Ensang, yaitu suami dari Chaeryeon. Ia adalah seorang mantan penyiar terkenal yang kini aktif mengurusi badan amal milik grup Ensang. Sosok tampan dan bijaksananya menjadi wajah baru grup Ensang. Namun keberadaannya di keluarganya benar-benar tidak dianggap. Dan Chaeryeon sendiri, ia tidak segan melampiaskan emosinya kepada suaminya yang tampan itu. 폼나게 변명하고 싶었어? Kemudian karena sudah merasa sangat terusik dengan demo untuk tos serba Ensang, Ketua Son pun akhirnya mengambil langkah. Ia menyuruh manajer Hwang untuk segera mengurus pengacara Oh dengan cara apapun. Di tempat berbeda, dukungan publik untuk pengacara Oh pun semakin membuatnya bersemangat untuk meneruskan aksinya. Sambil menunjukkan satu sepatu manajer Hwang yang ditemukan oleh rekan pengacaranya tadi, ia secara langsung menantang manajer Hwang untuk menyelesaikan tuntutan para pekerja wanita atau serba grup Ensang. Manajer Hwang kemudian pergi ke tos serba Ensang, tempat para pendukung pengacara Oh berkumpul. Ia kemudian menemui pengacara Oh yang terlihat sangat menikmati ramen di sela-sela demo yang ia lakukan. Manajer Hwang mengingatkan pengacara Oh bahwa tindakannya bisa dituntut karena mengganggu proses bisnis keluarga grup Ensang. Namun pengacara Oh yang tentu juga paham hukum, ia pun berbalik mengingatkan 3 pelanggaran yang grup Ensang lakukan kepada para pekerja wanita.
Perdebatan dua wanita cerdas itu berhenti saat pengacara O yang terlampau emosi memilih untuk menyiram manajer Huang dengan air kotoran. Kemudian keesokan harinya, manajer Huang mengadakan rapat terbatas untuk mengambil tindakan agar kasus pengacara O segera bisa terselesaikan. Ia tidak segan-segan memecat direktur media offline dan online yang masih membuat berita menyudutkan grup Ensang dan membela pengacara O. 백화점 옥상 끌어내려. 회장님 방. 차가 좀 막혔어. Kemudian malam harinya, Baek Jimin meminta manajer Huang O untuk membereskan masalahnya dan keluarga grup Ensang tidak boleh mengetahuinya. Jimin menunjukkan sebuah pesan ancaman yang ia dapatkan dari sekretaris pribadinya. Ia mengatakan sekretarisnya yang bernama Yisol mulai memiliki perasaan kepadanya dan ia menjebaknya agar Jimin mau menerima cintanya. Manajer Huang sebenarnya sedikit ragu, namun Jimin berani bersumpah bahwa ia tidak memiliki perasaan kepada Yisol dan tidak pernah berbuat hal buruk kepadanya. Ia meminta manajer Huang untuk menjauhkan Yisol darinya. 잔잔해. Kemudian keesokan harinya, manajer Huang memanggil Yisol untuk memecatnya. Ia menuduh Yisol bukanlah gadis baik-baik karena ia memiliki latar belakang bekerja di klub malam saat masih kuliah dahulu. Yisol pun menyangkal tentang isi pesan yang dimiliki oleh Jimin sebagai pesan darinya. Yisol menangis mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ia adalah korban dari hawa nafsu Jimin. Namun manajer Huang tidak bergeming dan menyuruh Yisol untuk menulis surat pengunduran dirinya. Yisol bahkan berlutut memohon kepada manajer Huang dan ia bersedia mengabaikan perlakuan buruk yang ia terima dari Jimin. Namun manajer Huang tetap pada keputusannya untuk mengusir Yisol. Sejak saat itu, Yisol seperti telah dikucilkan di perusahaan. Seniornya yang bernama Jion bahkan memilih untuk mengabaikan dirinya. Kemudian saat akan pergi dari kantor, manajer Huang menerima email dari Yisol. Namun ia mengabaikannya dan tidak membukanya. Hingga kemudian, saat ia di depan gedung Ensang, ia sangat terkejut melihat tubuh Yisol terjatuh tepat di atas mobilnya. Manajer Huang terdiam karena kejadian yang sangat mengejutkan itu. Hingga kemudian ia diam-diam mengambil sebuah kancing kemeja yang jatuh dari genggaman Yisol sebelum meninggal. Kemudian manajer Huang membuka email dari Yisol yang dikirim kepadanya. Ia merasa sangat bersalah setelah membaca penjelasan Yisol yang ia tulis dalam keputusasaannya. Di sanalah manajer Huang mulai menyadari bahwa ia membela orang yang salah dan ia mulai terbebani karena bertanggung jawab atas bunuh diri Yisol. Manajer Huang kemudian pergi menemui Jimin dan menunjukkan kancing kemeja limited edition milik Jimin. Ia kecewa dengan Jimin yang masih berpura-pura tidak tahu apapun dan tidak merasa bersalah sama sekali. Manajer Huang kemudian meminta izin untuk melihat pesan teror yang Jimin tunjukkan kepadanya tadi malam. Ia mencoba menelpon nomor Yisol di HP tersebut, namun ternyata nomor Yisol yang digunakan untuk meneror Jimin adalah nomor ponsel cadangan Jimin sendiri. Manajer Huang yang sangat kecewa dan merasa bersalah dengan kematian Yisol hanya bisa menerima kenyataan pahit karena ia diperalat oleh anggota keluarga grup Ensang yang menutupi kejahatan mereka. Dan setelahnya, posisi manajer Huang pun langsung digantikan oleh Jion yang mendapat promosi jabatan dari Baek Jimin sendiri. Mulai saat itu manajer Huang hidup dalam bayang-bayang penyesalan atas kematian Yisol. Hingga kemudian, ia teringat dengan rencana Chareon untuk melenyapkan pengacara O. Ia kemudian bergegas pergi ke tempat pengacara O untuk menyelamatkannya.
Namun setibanya di sana, orang-orang suruhan Chareon sudah hampir menyakiti pengacara Oh. Pengacara Yun yang datang pun kewalahan menghadangnya. Namun saat manajer Huang ingin menyelamatkan pengacara Oh, ia justru terkena pukulan dan pengacara Oh sendiri justru terjatuh dari gedung yang tinggi itu. 물론 전 세계를 감동시키고 있습니다. Kecelakaan tidak sengaja pengacara Oh justru menjadi hal baik karena ia mendapatkan dukungan publik yang luar biasa dan disebut sebagai pahlawan wanita Seoul. Pengacara Oh bahkan mendapatkan banyak kiriman hadiah dan kunjungan dari kalangan partai-partai besar. Sementara di ruangan berbeda, manajer Huang pun sedang terbaring sakit dan hanya mantan suaminya yang menjenguk manajer Huang. Di tempat berbeda, dengan memanfaatkan kasus yang menimpa wali kota Seoul dan tekanan publik, Baek Jae-min dengan sopan meminta ibu mertuanya untuk menjadikan dirinya sebagai kandidat wali kota Seoul berikutnya. Ia dengan percaya diri merasa sosoknya yang sangat baik di masyarakat pasti bisa membuatnya memenangkan pemilu nanti. Presiden Sun kemudian menghampiri menantunya dan langsung menamparnya. Karena ia tahu kelicikan dan kejahatan Jimin termasuk dalam kematian sekretaris Jimin sendiri. Dan yang lebih membuatnya marah adalah Jimin membuang manajer Huang, yaitu orang kesayangan Presiden Sun. Di tempat berbeda, setelah menjadi manajer humas keluarga Ensang, Jion menggantikan semua pekerjaan manajer Huang, termasuk dengan menyelesaikan kasus grup Ensang dan pengacara Oh. Namun tidak hanya itu, karena Jion pun kini diam-diam menjadi sekretaris kebutuhan pribadi Jaemin. Di tempat berbeda, manajer Huang ditemani teman baiknya dalam suasana hati yang sedang kacau, karena ia sangat ingin bisa memberi pelajaran dan hukuman kepada Jaemin. Kemudian manajer Huang bertemu dengan So Jin, yaitu putri pertama Presiden Sun. Ia yakin bahwa Jaemin terlibat dalam kematian sekretarisnya, dan ia mengajak manajer Huang untuk bekerja sama karena ia ingin adik dan adik iparnya itu hancur. Namun manajer Huang menolak tawaran So Jin karena ia sangat tahu So Jin tidak terlalu bisa ia andalkan. Kemudian dalam beberapa hari, Jaemin langsung bergerak untuk mengungkapkan hal-hal buruk keluarga wali kota Seoul agar publik semakin berpandangan negatif tentang sosok pimpinan mereka. Dan semua tekanan publik itu pun membuat sang wali kota mundur dari jabatannya lebih cepat. Dan setelahnya, Jaemin dengan sengaja muncul sebagai sang penyelamat para pekerja wanita dengan mencabut pemecatan untuk seluruh pegawai wanita Toserba Ensang. Hal tersebut disambut sangat baik oleh publik bahkan pengacara Oh. Ia pun sangat berterima kasih dan bangga kepada Baek Jae-min. Dukungan publik agar Jimin mencalonkan diri sebagai wali kota berikutnya pun semakin riuh karena sosoknya yang dianggap sangat sempurna sebagai seorang pemimpin. Namun di tempat berbeda, manajer Huang sangat kesal dengan pria jahat bertampang malaikat yang terlalu tamak itu. Keesokan harinya, manajer Huang membuat keputusan berani dengan menantang pencalonan Jimin sebagai wali kota. Namun hal tersebut membuatnya kini dianggap sebagai musuh oleh Presiden Sun yang memilih untuk mendukung menantunya. Sekalipun ia sangat tahu kebusukan menantunya. Manajer Huang yang sangat kesal dan kecewa, ia pun memilih untuk pergi dan berpamitan setelah ia berterima kasih atas kepercayaan Presiden Sun selama ini kepadanya. Kemudian keesokan harinya, saat membuat surat pengunduran diri, manajer Huang mendapati dirinya sudah dipecat dan semua fasilitas mewah yang ia miliki pemberian dari grup Ensang pun ditarik kembali. Dan termasuk juga dengan perawatan VIP untuk ayahnya di rumah sakit mewah. Kepala rumah sakit meminta maaf karena harus melakukan hal tersebut kepada ayah manajer Huang. 퇴원 조치 부탁드립니다. Di tempat berbeda, Presiden Sun mulai mendekati pimpinan partai untuk memperkenalkan sosok menantunya sebagai calon wali kota Seoul yang sempurna. Kemudian saat manajer Huang memberanikan diri untuk meminta tolong Presiden Sun agar ayahnya bisa tetap dirawat di rumah sakit,
Dengan tegas, Presdirsun memberinya pilihan, jika bersedia kembali kepadanya, maka ia akan menerimanya. Namun jika manajer Huang enggan kembali, Presdirsun pun tidak memiliki alasan untuk menolong ayah manajer Huang lagi. Dan keesokan harinya, setelah melihat mendiang Yisol, manajer Huang berjanji akan kembali setelah ia memberikan keadilan kepada Yisol. Di tempat berbeda, Baek Jimin pun semakin memperbesar simpati publik dalam pencalonan dirinya. Sementara mantan suami manajer Huang yang merupakan petinggi dari Partai Ungu, ia telah mempersiapkan untuk kandidat terbaik dari partainya. Kemudian dengan kerendahan hati, manajer Huang pun pergi menemui pengacara Oh di kantornya. Ia datang sebagai Huang Do-hee, bukan sebagai anggota grup Ensang. Namun keramahan Huang Do-hee ditolak oleh pengacara Oh yang masih kesal karena ia mendorongnya dari atap gedung tempo hari. Di tempat berbeda, Jion mulai menyiapkan rencana-rencana kampanye Baek Jimin selama 85 hari sebelum pemilihan umum diadakan. Sementara itu, pengacara Oh tampak mulai menyadari kesalahannya karena kedekatannya dengan Baek Jimin di acara tempo hari justru dimanfaatkan oleh tim grup Ensang untuk mencari simpati kepada warga-warga yang dekat di lingkungan kerjanya. Ia pun kemudian menemui Huang Do-hee yang makan di restoran dekat tempatnya bekerja. Huang Do-hee memberitahu tentang semua rencana tim Ensang Group, dan kini ia ingin membersihkan tangannya dari dosa yang ia lakukan selama ini. Ia pun menawarkan pengacara Oh untuk menjadi calon wali kota saja. Namun, meminta pengacara Oh untuk mempercayai dirinya melawan grup Ensang tidaklah mudah. Di sisi lain, para pemilik toko di pasar tradisional dekat dengan kantor pengacara Oh mulai masuk dalam jebakan pinjaman bank yang dilakukan oleh grup Ensang. Mereka dijanjikan sebuah renovasi pasar yang membuat mereka tergiur dengan pinjaman bank. Padahal itu adalah strategi grup Ensang untuk memiliki semua lahan mereka di sana. Pengacara Oh melihat hal tersebut dengan gusar karena ia khawatir dengan perkataan Huang Do-hee tadi. Ia kemudian melihat USB pemberian Huang Do-hee dan semakin takut dengan rencana tersembunyi grup Ensang yang dijabarkan oleh Huang Do-hee di sana. Kemudian Huang Do-hee datang karena ia yakin pengacara Oh telah mengerti dengan semua informasi yang ia berikan. Namun karena pengacara Oh masih menolak untuk melawan Baek Jimin, ia pun akhirnya memberitahu tentang kematian Yisol yang membuatnya ingin menggagalkan pencalonan Baek Jimin. Karena pria jahat seperti Baek Jimin tidak layak menjadi seorang pemimpin. Kemudian saat pengacara Oh hadir memenuhi undangan di acara Baek Jimin, ia memberanikan diri bertanya kepada Baek Jimin tentang Yisol. Namun saat itu reaksi Baek Jimin sungguh sangat mengecewakan dirinya. Baek Jimin seolah-olah tidak menyesali kejahatan yang telah ia lakukan sama sekali. Dan saat itu dengan berani dan dengan penuh percaya diri, pengacara Oh mengumumkan bahwa ia menolak mendukung Baek Jimin sebagai calon wali kota. Dan ia sendiri pun siap maju untuk menggagalkan Baek Jimin sebagai wali kota Seoul. Dan setelahnya pengacara Oh sangat menyesali keberanian bodohnya. Namun semua media terlanjur memberinya dukungan untuk keberanian pencalonan dirinya. Tapi di sisi lain, semua warga pasar tradisional justru sangat marah karena pengacara Oh tidak mendukung Baek Jimin. Mereka memprotes dengan marah-marah karena takut renovasi pasar mereka yang dijanjikan oleh Baek Jimin akan dibatalkan. Di tempat berbeda, yang juga merasa khawatir tentang pencalonan pengacara Oh bukan hanya Baek Jimin, namun juga Daewon So yang menjadi kandidat kuat dari Partai Ungu. Karena ia adalah seorang wanita yang juga dianggap sebagai pahlawan di masyarakat. 평안한 시간 보내고 계십니까? Kemudian saat upacara peringatan leluhur grup Ensang, Presdirsun mengusir Baek Jimin dan menganggapnya tidak becus menangani Huang Do-hee. Merasa kesal dengan ibu mertuanya, Baek Jimin pun melampiaskan kekesalannya kepada sekretarisnya yang ia anggap selalu kalah dari Huang Do-hee.
Dari sana, kedekatan Jaemin dan Jiyeon mulai dirasakan oleh Chaeryeon yang tampak cemburu melihat mereka berdua. Di tempat berbeda, setelah minum bersama, pengacara Yoon melihat beberapa orang yang mencurigakan ada di dekat tempat mereka. Dan saat Hwang Do-hee berjalan pulang sendirian, tiba-tiba sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ke arah Hwang Do-hee. Beruntunglah pengacara Yoon berhasil menyelamatkan Hwang Do-hee. Namun setelah menghajar para pelaku, mereka berhasil kabur. Hwang Do-hee kemudian dibawa ke rumah sakit. Pengacara Yoon yang sempat mengambil ID card salah satu pelaku tadi, akhirnya tahu bahwa mereka adalah orang-orang grup Ensang. Hal tersebut membuat pengacara Oh semakin bertambah kesal dengan Baek Jimin yang melakukan segala cara untuk membungkam Hwang Do-hee. Dan keesokan harinya, pengacara Oh menyiapkan sarapan untuk suami dan putranya. Dan hal itu sebenarnya membuat mereka berdua merasa khawatir dengan perubahan pada ibunya. Pengacara Oh meminta izin untuk pergi selama 80 hari ke depan karena ia akan bertarung dalam pemilihan wali kota Seoul. Namun putra pengacara Oh tampak kecewa dengan keputusan ibunya. Pengacara Oh merasa terharu setelah mendapatkan dukungan dari suaminya yang selalu mengerti dan memahami keinginannya untuk memperjuangkan keadilan. Di tempat berbeda, pengacara Yoon tampak sangat perhatian kepada Hwang Do-hee, padahal dulu ia sangat membencinya. Pengacara Oh kemudian datang dan memberitahu bahwa ia sudah meminta izin kepada keluarganya dan kini mereka siap untuk melawan Baek Jimin. Dan keesokan harinya secara terbuka pengacara Oh mengumumkan pencalonan dirinya sebagai kandidat independen wali kota Seoul. Sosoknya yang pemberani dan berkarisma tentu langsung mendapatkan simpati publik. Dan dengan cerdas, Hwang Do-hee sengaja mengadakan pengumuman pencalonan pengacara Oh itu di depan gedung keluarga grup Ensang. Ia ingin menunjukkan keberanian yang mereka miliki kepada Prestige Sun. Kemudian Hwang Do-hee mengajak seorang reporter untuk bertemu secara rahasia. Ia adalah reporter IBS yang terkenal sangat berani kepada grup Ensang sejak Hwang Do-hee bekerja di sana. Dan kini ia pun mengajaknya untuk bekerja sama untuk mengungkap kebusukan keluarga grup Ensang. 지금 집주기단 걔한테 물어뜯고 있어. Di tempat berbeda, Baek Jimin mendapatkan kritikan setelah para petinggi partai mengetahui bahwa sosok cerdas di balik pengacara Oh adalah mantan pegawai grup Ensang sendiri. Namun, Jaemin yang saat itu sedang kesal karena hal tersebut, ia pun mulai lebih berani untuk melawan para petinggi partai agar mereka tidak macam-macam dan menyalahkan dirinya. Sementara itu, suasana bahagia terpancar di tempat para relawan kemenangan pengacara Oh, dan tim-tim hebat dari Hwang Do-hee pun siap-siap untuk membantu kemenangan pengacara Oh. Hwang Do-hee pun memulai strategi kemenangannya dengan menargetkan Daewon-so terlebih dahulu. Namun pengacara Oh tampak ragu karena Daewon-so bukanlah lawan yang mudah. Di tempat berbeda, Daewon-so yang tersinggung dengan pencalonan pengacara Oh, ia pun mulai melakukan kampanye hitam dengan mengunggah meme lucu tentang pengacara Oh. Mantan suami Hwang Do-hee, yaitu Jung Suk, tampak tidak setuju dengan cara tersebut. Di tempat berbeda, Hwang Do-hee secara khusus menemui pimpinan stasiun TV untuk memintanya mengadakan siaran live debat politik pengacara Oh dan Baek Jimin dan juga Daewon-so. Di tempat berbeda, tim Hwang Do-hee mulai membahas tentang kampanye hitam Daewon-so. Dengan cepat mereka mendapatkan bukti-bukti kehidupan mewah Daewon-so yang selama ini tidak terendus oleh publik dan media. Sementara itu, untuk memenangkan menantunya, Prestige Sun secara khusus mengirimkan seorang strategi politik paling dicari di berbagai negeri, yaitu Mr. Karl. Untuk membantu Baek Jimin, Mr. Karl pun langsung memutuskan untuk menolak undangan debat yang dikirimkan oleh stasiun TV kepada Baek Jimin. 백재민입니다. 난리가 났네, 난리가 났어.
Di tempat berbeda, setelah menganalisis semua informasi yang ia dapatkan tentang Dewanso, Hwang Do-hye mulai melakukan rencana selanjutnya. Ia mulai mengubah sedikit penampilan pengacara Oh menjadi sosok yang lebih berkarisma dan lebih segar dengan potongan rambut pendeknya. Kemudian mendekati 3 hari sebelum debat terbuka dua sosok wanita hebat kandidat calon wali kota, Hwang Do-hye secara khusus mendekati pimpinan grup Hwayoo agar ia menarik dukungannya kepada Dewanso. Ia memberitahu Presidir Hwayoo bahwa Dewanso sebentar lagi akan meresmikan RUU yang akan merugikan grup Hwayoo, sehingga tidak ada alasan untuk Presidir Hwayoo tetap memilih berpihak kepada Dewanso. Di tempat berbeda, Presidir Sun memutuskan untuk memberikan posisi pimpinan Ensang Mall kepada putri pertamanya. Ia menyuruh putri keduanya untuk fokus kepada pencalonan suaminya saja dan melepaskan bisnisnya. Namun hal tersebut membuat Charyeon sangat kecewa kepada ibunya, karena selama ini ia telah melakukan apapun agar bisa memimpin Ensang Mall. Di tempat berbeda, setelah mendapatkan informasi dari Hwang Do-hye, Presidir Hwayoo pun mengajak Dewanso untuk bertemu. Ia memperingatkan Dewanso untuk tidak mengusik perusahaannya dengan menggunakannya sebagai alat kemenangannya dalam pemilu nanti. Dewanso tampak gugup dan bingung dengan tekanan dari Presidir Hwayoo. Ia pun bertambah kesal setelah mengetahui bahwa Hwang Do-hye sempat bertemu dengan Presidir Hwayoo. 오경숙이 단점부터 약점, 몸에 있는 점까지 전부 캐냈. 오경숙 변호사님은 시정 사람들 탐욕 그칠 줄을 켜보시게 됐네요. 좋네. Dan hari debat terbuka pengacara Oh dan Dewanso pun tiba. Di tempat berbeda, Baek Jimin meminta istrinya untuk membantunya dalam kampanye. Namun hal tersebut tentu tidak mudah untuk disanggupi oleh Charyeon. Ia mulai menyalahkan Jimin karena kebodohannya membiarkan Do-hye keluar dari grup Ensang. Dan rupanya Charyeon mulai mencurigai Jimin berkaitan dengan kematian sekretaris pribadinya. Charyeon dengan kesal melukai tangan suaminya untuk memperingatkan Jimin agar ia tidak menyia-nyiakan usahanya dengan memenangkan pemilu wali kota Seoul nanti. Sementara itu, beberapa menit sebelum debat dimulai, media online mulai merilis berita-berita tentang gaya hidup mewah sang dewan, dan publik pun mulai mempertanyakan kredibilitas Dewanso sebagai pelayan rakyat. Dan setelahnya, pengacara Oh dan Dewanso pun bersiap-siap untuk memulai acara debat terbuka mereka dengan penuh percaya diri. Program debat antar calon wali kota perempuan itu pun berjalan dengan baik dan memperlihatkan kecerdasan mereka masing-masing. Namun, Dewanso yang biasanya tampak kalem, ia pun mulai terlihat sedikit kesal karena sudah terpojokkan, dan akhirnya ia pun masuk dalam pertanyaan pengacara Oh yang membahas tentang RUU pabrik kimia milik grup Hwayoo. Dan karena terpojok, Dewanso pun akhirnya dengan terang-terangan memberikan janji di depan publik bahwa ia akan menerapkan RUU pabrik kimia tanpa tebang pilih termasuk kepada grup Hwayoo. Dan tidak hanya itu, Hwang Do-hye sengaja mendatangkan seorang pemain biola muda dan tampan yang dulu menjadi kekasih rahasia Dewanso. Hal tersebut tiba-tiba membuat Dewanso sangat emosional dan meminta waktu untuk rehat sejenak. Kemudian di sesi berikutnya, Hwang Do-hye meminta pengacara Oh untuk tampil apa adanya dengan khasnya yang selalu membuat heboh. Dan akhirnya debat calon wali kota itu pun dalam kendali kubu pengacara Oh, ketika ia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri. Kemudian Hwang Do-hye menemui mantan suaminya. Ia meminta Jung Suk untuk menyerah kepada Dewanso dan mendukung pencalonan pengacara Oh saja. Dan keesokan harinya, Baek Jimin menggelar acara peresmian rumah untuk anak-anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan yang memerlukan perlindungan. Dalam acara tersebut, Jimin menunjukkan keromantisannya dan keharmonisan keluarganya. Ia mencium Charyeon di depan para media dan membuatnya mendapatkan predikat sebagai suami idaman warga Seoul.
Presdirsun benar-benar merasa di atas angin dan sangat bangga kepada menantunya. Ia sangat berharap Baek Jimin bisa sukses menjadi wali kota Seoul. Dan berdasarkan perolehan sementara, survei posisi Baek Jimin menduduki peringkat pertama. Di tempat berbeda, popularitas Daewon So yang semakin menurun, sementara pengacara Oh yang di awal berada di posisi akhir kini semakin meroket. Hal tersebut membuat pimpinan Partai Ungu mulai naik pitam. Terlebih lagi Daewon So semakin bebal dan menolak untuk disalahkan. Hal tersebut membuat Jung Suk mulai goyah karena teringat dengan permintaan Hwang Do-hye tempo hari yang mengajaknya untuk bekerja sama melawan Baek Jimin. Dan hari berikutnya Daewon So dan pengacara Oh mengumumkan bahwa mereka akan mengikuti pra pemilihan bersama untuk menentukan siapa yang akan maju di antara mereka berdua sebagai calon kandidat tunggal dalam pemilihan wali kota Seoul. Dan setelah acara tersebut, Daewon So yang sangat kesal kepada Hwang Do-hye, ia pun berniat untuk memberi pelajaran saat bertemu dengannya. Namun saat Daewon So hendak memukul Hwang Do-hye, dengan cepat pengacara Yoon menahan tangan Daewon So. Namun justru ia harus menerima tamparan dari Daewon So. Di sisi lain, kemarahan para warga pasar tradisional ternyata belum reda. Mereka masih menolak memaafkan pengacara Oh. Dan saat putra pengacara Oh datang untuk melindungi ibunya, namun perangannya yang emosian membuat pengacara Oh kesal dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang lebih tua. Namun sebenarnya semua itu adalah bentuk kasih sayang Yoon-woo kepada ibunya. Ia sangat terluka melihat ibunya mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. 엄마가 미안해. Di tempat berbeda, Hwang Do-hye terkejut saat menemukan paper company grup Ensang atas nama Lea. Dan keesokan harinya, Hwang Do-hye mengajak reporter IBS untuk melanjutkan rencana mereka merusak impian Baek Jimin yang sangat ingin menjadi orang nomor 1 di Seoul. Reporter IBS pun mulai mengungkap paper company Lea yang menjadi milik grup Ensang. Hal tersebut tentu memancing kemarahan Presdirsun. Ia kemudian memanggil wali kota Seoul sementara untuk memintanya menutupi kasus Lea Company. Namun setelah pertemuannya dengan Presdirsun, Hwang Do-hye langsung menemui wali kota sementara itu sebelum ia melakukan jumpa pers. Hwang Do-hye tiba dengan membawa kartu ASI wali kota sementara. Dan akhirnya ia pun menuruti perintah Hwang Do-hye untuk mengusut tuntas kasus dugaan penggelapan yang Lea Company lakukan. Dan di tempat berbeda, Presdirsun dan keluarganya sangat tidak menduga dengan kekalahan mereka. Karena mereka sebenarnya ingin menutupi kasus Lea Company, dan tentunya mereka kini harus bersiap-siap dengan kerugian sangat besar yang akan dialami oleh perusahaan. Di tempat berbeda, Hwang Do-hye merayakan ulang tahun ayahnya yang ternyata menderita Alzheimer. Dan yang ia ingat adalah Hwang Do-hye masih menikah dengan Jung Suk. Karena Jung Suk sendiri sebenarnya masih sering menyempatkan diri untuk mengunjungi mantan mertuanya. Kemudian sesampainya di rumah atap tempat Do-hye sekarang tinggal, ia mendapatkan tamu Presdirsun yang telah menunggunya untuk berbicara berdua. Kedatangan Presdirsun rupanya untuk meminta Hwang Do-hye kembali sekali lagi, karena ia merasa kalah jika harus bertarung dengan Do-hye, yang sangat tahu banyak tentang grup Ensang. Namun Hwang Do-hye tidak akan menyerah, dan saat itu Presdirsun memperingatkannya untuk yang terakhir kali agar Hwang Do-hye bersiap-siap untuk apapun yang bisa terjadi kepadanya. Di tempat berbeda, kedekatan antara Jiyeon dan Jimin mulai dirasakan oleh Sojin. Ia memperingatkan adiknya untuk menjaga suaminya dengan baik. Karena jika Jimin gagal, maka ibu mereka pasti akan langsung menyingkirkan Chaeryeon yang ia anggap tidak berguna. Dan rupanya, Chaeryeon adalah anak tiri Presdirsun. Hal itulah yang membuat Presdirsun tidak menyukai keberadaan Chaeryeon sejak kecil. 꾸준히 올라가고 있습니다. Dan hari berikutnya, untuk memenangkan pra pemilihan kandidat tunggal antara pengacara Oh dan Daewon So, tim Hwang Do-hye mulai menggunakan rencana rahasia mereka.
Dengan cepat publik mulai memprotes gaya hidup mewah sang dewan dan putri tunggalnya yang mendapatkan skandal KKN saat ia masuk ke sekolah seni internasional di Seoul. Dan untuk mengklarifikasi hal tersebut, Dewan So pun terpaksa mengajak putrinya untuk melakukan klarifikasi secara terbuka. Mereka menangis dan mengklaim bahwa putri Dewan So adalah korban bully. Dan setelahnya, Dewan So pun berhasil mendapatkan simpati publik kembali. 역시 후보님 연기력 명불허. Kemudian Mr. Karl mencoba mendekati Dewan So dengan memberikan informasi terkait dana kampanye kubu pengacara Oh yang disalahgunakan. Ia sengaja memberikan informasi tersebut agar Dewan So berbalik membalas dendam kepada pengacara Oh. Saat itu Jung Suk melarang kampanye hitam seperti itu karena informasi tersebut belum terbukti benar dan bisa menghancurkan kubu Dewan So sendiri. Ia pun sudah tersulut oleh emosinya dan berniat untuk mengarang cerita penggelapan dana kampanye kubu pengacara Oh. Dan keesokan harinya publik menyudutkan pengacara Oh tentang kabar penggelapan dana tersebut, sementara pengacara Oh sendiri tidak tahu apa-apa terkait dana itu. Hwang Do-hee meminta pengacara Yoon untuk melarang pengacara Oh memberikan klarifikasi terlebih dahulu karena ini adalah trik licik para pesaingnya. Di tempat berbeda, Dewan So dengan cepat melaporkan penggelapan dana tim pengacara Oh ke pihak kepolisian agar mereka membantu untuk menggagalkan pencalonan pengacara Oh. Kemudian di tengah-tengah permasalahan terkait pengacara Oh, Hwang Do-hee mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah hilang dan ia pun bergegas mencari ayahnya yang ternyata saat itu diculik oleh orang suruhan Mr. Karl. Mereka sengaja menyibukkan Hwang Do-hee untuk mencari ayahnya, sehingga ia akan gagal melindungi pengacara Oh yang semakin disudutkan dengan kasus yang menimpanya sekarang. Di tempat berbeda, Dewan So sengaja melakukan siaran pers dengan membawa saksi yang mengetahui penggelapan dana yang dilakukan oleh pengacara Oh. Di sisi lain, hati pengacara Oh benar-benar hancur melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Padahal sahabat pengacara Oh tersebut sedang dalam tekanan Dewan So yang mengancamnya agar ia melakukan fitnah keji kepada pengacara Oh. Pengacara Oh sendiri lebih memilih untuk tidak menuntut sahabatnya karena merasa sangat kasihan kepadanya. Sementara itu, Hwang Do-hee akhirnya menerima kabar bahwa ayahnya telah menjadi korban kecelakaan. Dunianya seakan hancur saat melihat penyemangat hidupnya telah pergi untuk selamanya, dan ia pun merasa gagal tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Di tempat berbeda, pengacara Oh berusaha untuk bisa berbicara dengan sahabatnya, namun tim pengamanan Dewan So menghalangi pengacara Oh untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, Jung Suk mulai memikirkan Hwang Do-hee yang tidak muncul setelah terakhir kali mereka bertemu di depan kantor kepolisian. Suami dan putra pengacara Oh pun mulai mendapatkan tekanan masyarakat yang kecewa dengan pengacara Oh. Hwang Do-hee beralasan ia harus menemani ayahnya yang kondisinya memburuk. Ia meminta maaf karena hari ini tidak bisa menemani pengacara Oh. Kemudian pengacara Oh mulai memimpin strategi agar ia bisa menyelesaikan masalah ini. Namun saat itu, pimpinan Partai Ungu tiba-tiba datang untuk meminta pengacara Oh mundur dari pencalonannya. Dan dengan berani, pengacara Oh menegaskan akan membongkar kasus fitnah yang telah menyudutkan dirinya ini. Di tempat berbeda, Hwang Do-hee hanya bisa melihat perkembangan kasus pengacara Oh dari layar televisi di rumah duka. Kemudian Hwang Do-hee menerima kunjungan dari Mr. Karl yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Ia beralasan bahwa ia adalah teman jauh dari ayah Hwang Do-hee. Namun kedatangan Mr. Karl membuat Hwang Do-hee menyadari sesuatu, sebuah kemungkinan keterlibatan Karl dan Pres Dirsun dalam kematian ayahnya. Di tempat berbeda, pengacara Oh masih berusaha untuk bisa menemui sahabatnya yang sekarang dijaga sangat ketat oleh tim Dewan So. Ia berlutut menyanyikan lagu semangat perjuangan para buruh saat mereka berdemo dahulu, dan lagu itu pun membuat sahabatnya menangis haru di dalam kamarnya. Namun ia tidak bisa menemui pengacara Oh.
Kemudian pengacara O dan yang lain datang ke pemakaman ayah Hwang Do-hee setelah mereka mengetahui kabar kematian ayah Hwang Do-hee. 내가 미안해. 너무 늦게 왔네. Di tempat berbeda, sahabat pengacara O mulai lelah dan ingin bisa pulang ke rumah. Dan setelah diantar pulang, ia pun bertemu dengan pengacara O yang telah menunggunya untuk berbicara. Pengacara O tidak menyalahkan dirinya dan justru sangat peduli dan khawatir kepadanya. Ia pun akhirnya meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada pengacara O. Dan keesokan harinya, Hwang Do-hee pun kembali bekerja sekaligus untuk membalaskan dendamnya. Ia meminta timnya untuk mempersiapkan konferensi pers terbuka. Dan malam harinya ia menemui pengacara O di kantor lamanya. Pengacara O sangat lelah dan ingin menyerah. Ia tidak tega pada sahabatnya bahkan setelah berkhianat kepadanya. Hwang Do-hee mengingatkan bahwa menyerah pada kejahatan hanyalah akan membuat kejahatan itu semakin berkuasa. Ia mengingatkan tentang dunia yang menjunjung tinggi keadilan seperti tujuan utama pengacara O. 그 사람들은 지켜내는 거. Dan di tempat berbeda, Jiyeon tampak bingung saat mengetahui dirinya tengah hamil anak dari Baek Jimin. Kemudian keesokan harinya, sahabat pengacara O ditemukan dalam keadaan hampir tidak bernyawa karena mencoba untuk bunuh diri. Kemudian Daewon-soo justru sangat senang dengan kabar itu, dan ia pun berniat untuk mengkambing hitamkan pengacara O karena ia tertangkap kamera datang ke hotel tempat sahabatnya tempo hari. Namun saat itu Jung-suk tampak sangat kecewa dengan Daewon-soo yang terlampau gila dan tamak. Sementara itu, setelah melihat keadaan sahabatnya, pengacara O benar-benar meminta maaf kepada Hwang Do-hee karena ia tidak bisa meneruskan pertarungan ini lagi. Dan Hwang Do-hee pun tidak bisa memaksa pengacara O karena pengacara O akan selalu melindungi orang-orang yang sangat berarti untuknya. Kemudian pengacara O berpamitan dan meminta maaf kepada semua relawan yang telah sangat banyak membantunya. 고맙습니다. 여러분, 수고하셨습니다. 이제 가요. 자, 서울시장 가자! Di tempat berbeda, Partai Ungu sedang bersiap-siap untuk deklarasi kemenangan Daewon-soo pada pra-pemilihan. Namun saat press conference yang dilakukan oleh pengacara O, tiba-tiba sebuah rekaman pun diputar dari sumber ruangan kontrol. Rekaman tersebut berisi tentang percakapan Jung-suk dan Daewon-soo yang membahas tentang sahabat pengacara O yang mencoba untuk bunuh diri. Pengacara O yang mendengarnya sangat kesal dan ia pun menolak untuk mundur. Ia akan melindungi dan berjuang sampai akhir untuk Seoul yang lebih adil. Dan ternyata Jung-suk lah yang sengaja memutar rekaman tersebut. Ia kemudian pergi dengan perasaan lega karena melepaskan beban yang ada di pundaknya selama ini. 이렇게 총 4명의 후보가 Dan setelahnya pengacara O pun terpilih sebagai kandidat tunggal dari Partai Ungu menggantikan posisi Daewon-soo yang mundur dari pencalonan wali kota Seoul. Di tempat berbeda, Baek Jimin mulai menekan Mr. Karl dengan mempertanyakan strateginya yang telah gagal menghentikan langkah pengacara O. Namun saat itu, Mr. Karl berbalik mengancam Jimin karena ia telah mengetahui keterlibatan Jimin pada kematian Han Yi-sol yang menjadi awal permusuhan antara Hwang Do-hee dan Baek Jimin. Di tempat berbeda, Hwang Do-hee dengan pengacara O bersiap-siap untuk membalas Baek Jimin karena mereka tahu sebenarnya orang yang membuat kasus kemarin adalah Baek Jimin memanfaatkan Daewon-soo. Di tempat berbeda, Baek Jimin mulai teringat tentang kematian Yi-sol yang ternyata hari itu ia dan Yi-sol bertengkar hebat di atap gedung. Namun karena Jiyeon telah membereskan semua CCTV hari itu, Jimin pun bisa dengan mudah lepas dari kasus itu. Dan keesokan harinya, Hwang Do-hee mulai menyerang Baek Jimin dengan mengungkap perilaku buruk Chaeryeon. Ia mencari para pegawai yang dulu bekerja dan mendapatkan perlakuan buruk dari Chaeryeon. Dan tidak hanya itu saja, publik pun menyoroti gaya hidup mewah Chaeryeon yang dinilai tidak mampu memahami jerit masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dan semua strategi tim pengacara O itu pun berhasil membuatnya mengambil alih posisi hasil survei sementara suara warga Seoul. Kemudian demi meredakan sentimen publik kepada keluarga grup Eun-sang, Baek Jimin pun memberikan janji dengan program rumah subsidi untuk para warga Seoul yang belum memiliki rumah. Namun dalam orasinya itu, tiba-tiba seorang pria tidak dikenal memukul benda keras ke kepala Baek Jimin. Kemudian saat di rumah sakit, Jiyeon dengan setia mendampingi Baek Jimin, dan hal itu sedikit mengganggu Chaeryeon yang semakin cemburu kepada mereka berdua. Di tempat berbeda, Mr. Karl sengaja membuat berita tentang kedekatan pelaku penyerangan Baek Jimin dengan pengacara O. Media menemukan bukti bahwa pelaku adalah penggemar fanatik pengacara O, dan hal tersebut membuat pengacara O dijuluki sebagai pelindung para kriminal. Kemudian pengacara O datang untuk menjenguk Baek Jimin sekaligus membantah rumor bahwa ia menyuruh pelaku untuk menyerang Baek Jimin. Baek Jimin dengan senang menunjukkan bahwa yang terjadi kepadanya adalah upaya yang ia sengaja lakukan untuk menarik simpati publik. Pengacara O sangat kecewa karena Jimin membuat orang yang hidupnya pas-pasan kini menjadi narapidana hanya untuk membantu ambisinya saja. Di tempat berbeda, Mr. Karl menjenguk si pelaku yang ternyata sudah menerima bayaran untuk melakukan itu kepada Jimin. Dan saat itu Hwang Do-hee datang untuk menemui si pelaku. Namun Mr. Karl lah yang justru menggantikan pelaku tersebut untuk berbicara dengan Hwang Do-hee. Ia begitu murka karena teringat kepada kematian ayahnya, dan ia pun berjanji akan membalaskan semua perbuatan ketua Sun dan Mr. Karl. Setibanya di kantor, pengacara O dan Hwang Do-hee sama-sama terlihat kecewa setelah bertemu dengan orang yang sangat menyebalkan. Namun hal itu memicu semangat mereka berdua untuk semakin berjuang. Tim Hwang Do-hee pun mulai membalas dengan menyerang kehidupan pribadi Baek Jimin yang terkenal mata keranjang. Mereka mencari informasi dari wanita-wanita yang pernah dekat dengan Baek Jimin, namun semua wanita tersebut menolak untuk bekerja sama. Di sisi lain, Chaeryeon mendapatkan bukti kehamilan Jiyeon yang sudah berusia 6 minggu, namun ia memilih untuk membiarkannya dan tetap diam. Di tempat berbeda, Mr. Karl mendekati salah satu kandidat untuk mengajaknya berkoalisi. Ia menawarkan dana dalam jumlah sangat besar sebagai kompensasi agar ia mau memberikan dukungannya penuh kepada Baek Jimin. Dan koalisi itu pun membawa Baek Jimin menduduki peringkat survei pertama, mengungguli dua kandidat lainnya. Jimin kemudian pergi ke makam ayahnya. Ia pun berjanji untuk mewujudkan impiannya menjadi sang pemimpin. Namun setelah Baek Jimin pergi, Mr. Karl terlihat mengunjungi makam tersebut diam-diam. Sepertinya Mr. Karl sangat mengenal mendiang ayah Baek Jimin, yang dulu adalah wali kota gagal yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan Mr. Karl adalah tim sukses mendiang ayah Baek Jimin dahulu. Kemudian saat pengacara O bertemu dengan Jung Suk yang sekarang sudah memilih untuk meninggalkan dunia politik, Jung Suk saat itu baru tahu tentang kematian ayah Hwang Do-hee. Jung Suk merasa bersalah karena ia tidak tahu tentang hal tersebut. Kemudian setelah mengetahui kebenaran tentang kematian mantan mertuanya, Jung Suk pun memutuskan untuk kembali ke dunia politik. Di tempat berbeda, Hwang Do-hee menemui mantan asistennya yang kini dipindah tugaskan ke bagian logistik. Hwang Do-hee memintanya untuk mencari CCTV di hari kematian Yisol. Namun ternyata semua CCTV telah dihapus di hari kematian Yisol. Namun ada satu hal yang mengganggu pikiran asisten Hwang Do-hee, yaitu CCTV di jalan sekitar gedung Eun-sang. Hwang Do-hee dan timnya pun langsung mencari CCTV di setiap sudut jalanan. Mereka mencoba menemukan jejak terkecil sekalipun untuk mengungkap kebenaran tentang hari itu. Di tempat berbeda, Mr. Karl dan Jiyeon mulai mengamati Yunwoo. Mereka ingin merusak nama pengacara O dengan video perkelahian putranya. Di tempat berbeda, Yunwoo dan teman-temannya terlihat membetulkan spanduk ibunya. Teman-teman Yunwoo sangat bangga kepada ibu Yunwoo.
Kemudian untuk mencari bukti yang ia butuhkan, Hwang Do-hee sengaja berkunjung ke apartemen Ji-yoon. Tidak banyak hal yang ia dapatkan, namun saat ia melihat buku ibu hamil, ia mulai berpikiran buruk kepada Ji-yoon. Namun Hwang Do-hee lebih memilih untuk merahasiakan hal tersebut dahulu karena ia merasa khawatir dengan keselamatan Ji-yoon sendiri. Di tempat berbeda, Mr. Carl rupanya diam-diam mendekati salah satu anggota kemenangan pengacara O untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan tim pengacara O. Wanita tersebut memberitahu tentang Hwang Do-hee yang kembali menggali kasus kematian Yi-sol. Sementara itu, salah satu anggota tim kemenangan pengacara O dengan cerdas berhasil mendapatkan rekaman CCTV apartemen Ji-yoon. Mereka pun kini memiliki bukti skandal dugaan perselingkuhan antara Ji-yoon dan Jae-min. Namun hal tersebut membuat Hwang Do-hee semakin mengkhawatirkan keselamatan Ji-yoon, karena ia menduga Ji-yoon benar-benar mengandung anak dari Baek Ji-min, dan ia tidak mau Ji-yoon bernasib sama seperti Yi-sol. Di tempat berbeda, rupanya selama ini Ji-yoon diam-diam menyimpan ponsel milik Yi-sol. Kemudian hari berikutnya, kubu Baek Ji-min mendapatkan sebuah video perkelahian yang dilakukan oleh putra pengacara O. Pengacara O pun bergegas pergi ke kantor polisi setelah mendapatkan kabar tentang perkelahian putranya. Ibu korban yang melaporkan hal tersebut menolak untuk berdamai, bahkan ia memberikan kata-kata buruk kepada pengacara O. Hwang Do-hee merasa aneh dengan kasus tersebut karena tidak mungkin Yun-woo tiba-tiba memukul temannya membabi buta seperti itu tanpa sebuah alasan. Namun Yun-woo sendiri memilih untuk tetap diam dan tidak menjelaskan apapun. Dengan cepat kubu Baek Ji-min memanfaatkan kasus tersebut untuk menjatuhkan nama pengacara O. Mereka membuat label bahwa seorang ibu yang telah gagal mengurus putranya adalah seorang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Di tempat berbeda, Hwang Do-hee dan timnya menganalisis kenapa berita tersebut begitu rapi dan cepat menyebar seperti sudah dipersiapkan. Dan saat itulah Jung-suk dan timnya datang untuk membantu permasalahan pengacara O. Jung-suk sangat yakin Yun-woo telah dijebak dalam kasus kali ini. Di tempat berbeda, keluarga korban sedang mengadakan jumpa pers mencari simpati publik untuk putranya yang menjadi korban dari Yun-woo. Sementara itu di tempat berbeda, sebuah berita viral menyeret pihak kepolisian yang dianggap membantu pengacara O agar putranya terlepas dari hukuman. Mr. Carl kemudian secara pribadi menemui kepala kejaksaan. Ia menawarkan posisi tertinggi untuk kepala kejaksaan agar ia memihak kubu Baek Ji-min. Sementara itu, karena kasus Yun-woo diajukan ke kejaksaan, pengacara O hanya memiliki waktu 1 hari sebelum putranya ditahan karena kasus perkelahian tersebut telah berubah menjadi kasus percobaan pembunuhan. Pengacara O berusaha untuk melindungi putranya yang tentu sangat tertekan. Ia menutupi wajah Yun-woo agar media tidak bisa mengambil gambarnya. Kemudian saat Hwang Do-hee menemui kepala kepolisian, ia terkejut melihat Ji-yoon sudah ada di sana mendahuluinya. Ia sangat yakin memang kubu Baek Ji-min menargetkan Yun-woo untuk menyerang pengacara O. Hwang Do-hee pergi setelah ia menyinggung tentang kehamilan Ji-yoon. Ia menasihati Ji-yoon bahwa grup Ensang pasti akan menghancurkan anak yang tidak mereka kehendaki untuk dilahirkan. Ji-yoon tentu mulai merasa khawatir dengan nasib calon bayinya sendiri. Kemudian kasus baru mulai bermunculan. Yun-woo diduga sebagai pelaku pelecehan seksual, dan setelahnya pengacara Yun pun menemukan sebuah bukti bahwa semua tuduhan untuk Yun-woo adalah salah. Rupanya Yun-woo lah korban bully dari teman-temannya selama ini. Mereka menghina pengacara O dengan membuat gambar-gambar yang tidak senonoh tentang pengacara O. Disinilah awal mula emosi Yun-woo tidak terkendali dan memukuli teman-temannya yang selalu menghina ibunya dengan begitu buruk. Pengacara O dan suaminya merasa bersalah karena mengetahui putranya menahan semua itu sendirian selama ini. Jung-suk dengan cepat kemudian menganalisis semua akun yang membuli Yun-woo. Ia kemudian menemukan kejanggalan di sana. Rupanya untuk setiap akun yang menuliskan komentar buruk dan mengirim gambar tidak senonoh, mereka akan mendapatkan saldo dana dalam jumlah tertentu.
Pengacara Oh kemudian menemui Yunwoo di penjara. Ia yang sudah mengetahui tentang semuanya merasa bersalah kepada Yunwoo. Dan Yunwoo sendiri saat itu justru lebih kuat dan bijaksana. Ia rela melakukan semua itu demi mendukung ibunya karena ia yakin ibunya akan menciptakan dunia yang lebih adil, dan ia sangat bangga dengan impian ibunya itu. Kemudian hari berikutnya, Hwang Do-hye menerima ajakan Sojin untuk bertemu. Rupanya saat itu Sojin terlihat putus asa karena ia khawatir ibunya akan menyerahkan posisi CEO kepada adiknya. Ia sedari awal ingin mendukung Do-hye agar ia bisa mengalahkan Baek Jimin. Dan saat itulah Hwang Do-hye meminta Sojin untuk menyediakan uang senilai 20 miliar won dalam satu hari. Ia bahkan memberitahu Sojin cara untuk mendapatkan uang tersebut dari salah satu paper company milik ibunya. Kemudian keesokan harinya, Hwang Do-hye secara pribadi datang mengunjungi teman Hyunwoo yang melaporkannya. Ia membawa bukti yang membuat ibu siswa tersebut terdiam. Hwang Do-hye bahkan mengancam akan memastikan hidup siswa itu berantakan dan menderita sepanjang hidupnya, dan menjadi pria pengangguran sampai akhir hayatnya. Siswa itu tampak sangat ketakutan hingga pun akhirnya ia pun bersedia menjadi saksi untuk mengungkap orang yang ada di balik ini semua. Dan setelahnya tim pengacara Oh dengan cerdas menyiapkan cara untuk menaikkan perolehan suaranya. Mereka membuat satu calon lain yang adalah praktisi pendidikan untuk mendukung mereka. Dan saat konferensi pers, calon tersebut pun membongkar fitnah yang dialamatkan kepada Yunwoo. Ia pun memilih untuk mundur sebagai calon kandidat wali kota dan menyerahkan seluruh dukungan dan suaranya kepada pengacara Oh. Dan sebenarnya sebelum jumpa pers itu, Hwang Do-hye sengaja menggunakan uang pemberian Sojin untuk membuat praktisi pendidikan itu memihak kepadanya. Dan setelahnya kubu pengacara Oh pun langsung membuka aib perselingkuhan Jimin dan juga Jiyeon yang selama ini menjadi sekretarisnya. Mr. Carl tampak emosi karena tim mereka membiarkan skandal itu muncul padahal pemilihan hanya kurang beberapa hari lagi. Di tempat berbeda, dengan sangat cerdas Hwang Do-hye mulai perang narasi medianya. Dukungan untuk pengacara Oh pun semakin bergema di saat pihak Baek Jimin sibuk menutupi skandal perselingkuhannya. Sementara itu, Baek Jimin yang kalut malah menyalahkan Mr. Carl dan ia menyuruh Mr. Carl untuk menyingkirkan Jiyeon. Mr. Carl pun sedang habis kesabarannya karena Jimin yang terlalu bodoh dan bertindak semaunya. Namun karena janjinya kepada Presidir Sun, ia pun akan tetap membantu Jimin untuk memenangkan permainan ini. Kemudian Jimin menemui Jiyeon. Ia sengaja bersikap sangat baik kepada Jiyeon agar ia menuruti apa yang Baek Jimin inginkan. Ia bahkan berpura-pura sangat bahagia karena Jiyeon mengandung anaknya, dan membuat Jiyeon terharu dengan sikap romantis Baek Jimin. Dan hari berikutnya Baek Jimin membuat konferensi pers terkait dugaan perselingkuhan yang ia lakukan dengan Jiyeon. Ia sengaja mengarang cerita bahwa ayah dari bayi yang dikandung oleh Jiyeon adalah rekan kerja Jiyeon sendiri yang selama ini menjalin hubungan dengan Jiyeon. Dan mereka berdua berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Baek Jimin dengan lantang mengatakan bahwa ia dan Jiyeon adalah korban dari berita palsu dari tim lawan yang ingin merusak nama baiknya. Namun di tengah-tengah konferensi pers itu muncul bukti bahwa Jimin sering mengunjungi apartemen Jiyeon secara diam-diam dan sendirian tanpa pengawalan. Pertanyaan wartawan yang memojokkan membuat Jiyeon tiba-tiba pingsan karena ia sangat bingung dan shock. Sementara Jimin sendiri masih berkelit dengan penuh emosi. Tujuan Hwang Do-hye sendiri mengungkap hal tersebut adalah untuk melindungi Jiyeon, karena mulai sekarang publik akan terus mengawasi Jiyeon sehingga Jimin tidak mungkin menyakitinya atau menyingkirkan dirinya. Kemudian secara diam-diam saat dirawat di rumah sakit, Jiyeon menghubungi pihak lab untuk menanyakan hasil uji parenital yang ia lakukan kemarin. Ia ingin memastikan sesuatu tentang Yisol dan Baek Jimin. Di tempat berbeda, Mr. Carl mendapatkan laporan setelah timnya meretas ponsel Jiyeon. Menyadari Jiyeon lebih cerdas dari dugaan mereka dan kini menjadi ancaman untuk Jimin sendiri, Jimin pun meminta Mr. Carl untuk segera menyingkirkan Jiyeon. Ia menyuruh Mr. Carl untuk membuat Jiyeon seolah-olah bunuh diri karena malu dengan tuduhan palsu yang dialamatkan kepadanya.
Ia ingin membuat Hwang Do-hee dan pengacara Oh bertanggung jawab atas kematian Jion. Mr. K merasa hal itu sudah melebihi batas kemanusiaan. Namun Jaemin yang ambisius benar-benar sudah tidak peduli. Kemudian saat kampanye, ia membuat kehebohan karena mengumumkan akan menyumbangkan 10% saham milik dari grup Ensang kepada warga masyarakat. Kepercayaan diri yang sangat tinggi itu membuat ibu mertuanya sangat kesal dengan kebodohan yang dibuat oleh menantunya itu. Namun Jaemin kali ini benar-benar sudah terpojok dan ia bahkan mulai menunjukkan keberaniannya untuk melawan perintah dari ibu mertuanya. Ia menunjukkan topeng asli yang sebenarnya yang selama ini ia sembunyikan karena tidak memiliki kekuasaan. Kemudian Hwang Do-hee mengajak Sojin untuk bertemu. Ia berterima kasih atas bantuan dana 20 miliar won kemarin. Kemudian ia menyuruh Sojin untuk melindungi Jion secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian setelah Jion menerima kabar tentang hasil tes DNA yang telah ia lakukan, ia pun berencana mengambil hasil lab tersebut. Namun saat itu seorang suster memberinya suntikan dan Jion pun langsung tertidur. Di tempat berbeda, orang-orang suruhan Mr. K menerobos ke kediaman apartemen Jion. Mereka memesan sebuah mobil dan barang lain melalui akun pribadi Jion. Mereka juga meminta CCTV saat Hwang Do-hee pernah berkunjung ke tempat Jion. Di tempat berbeda, untuk persiapan debat terakhir, Hwang Do-hee menyiapkan data penerima uang bersih dari grup Ensang untuk pembangunan pasaraya internasional mereka. Namun baik Jun Suk dan pengacara Oh merasa hal tersebut terlalu membahayakan Hwang Do-hee sendiri. 200%. 은상무님께서 국보자금 병원 방문하시. Kemudian keesokan harinya Sojin menghubungi Hwang Do-hee setelah ia menerima kabar bahwa adiknya akan pergi ke rumah sakit menjenguk Jion. Hal tersebut tentu sangat janggal dan mengkhawatirkan, sehingga Hwang Do-hee pun meminta pengacara Yun untuk pergi ke rumah sakit memeriksa keadaan Jion. Di tempat berbeda, setelah terbangun, Jion terkejut melihat Chaeryeon ada di kamarnya. Terlebih lagi, Chaeryeon membawakan hasil tes DNA yang ternyata sudah dimanipulasi oleh Jaemin. Chaeryeon sebenarnya datang karena Jaemin memintanya untuk membantu menyingkirkan Jion. Namun karena ia sendiri harus memiliki kelemahan suaminya agar bisa mempertahankan posisinya sendiri, ia pun mengajak Jion untuk bekerja sama dan menjadi senjata rahasianya untuk mengendalikan Baek Jimin. 나 한 번만 도와줘. 출발하시죠. Di tempat berbeda, pengacara Oh dan timnya bersiap-siap untuk berangkat ke acara debat putaran terakhir. Sementara itu, sahabat Hwang Do-hee akhirnya menemukan bukti CCTV keberadaan Jaemin di tempat kejadian saat Yisol jatuh dari gedung Ensang. Kemudian saat Jion dalam perjalanan pulang, mobil yang dikemudikan oleh supir grup Ensang membawanya ke arah yang berbeda. Hwang Do-hee sangat yakin pihak Jaemin akan kembali mencelakai Jion seperti yang dilakukan kepada Yisol dahulu. Ia kemudian menyuruh pengacara Yun untuk mengikuti mobil Jion. Dan Hwang Do-hee sendiri, ia pun bergegas menyusul mobil itu untuk menyelamatkan Jion. Sementara itu saat debat berlangsung, tiba-tiba pihak Baek Jimin merilis surat bunuh diri Jion. Jaemin dengan air mata buayahnya menyalahkan pihak pengacara Oh karena membuat berita palsu yang memojokkan orang tidak bersalah seperti Jion. Dan di tempat berbeda, orang-orang Baek Jimin sengaja membuat Jion yang dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk terlihat seperti sedang bunuh diri di dalam mobil putih di tepi danau. Beruntunglah saat itu Hwang Do-hee sudah ada di sana, namun ia dipukul oleh orang-orang Baek Jimin. Dan keesokan harinya, seorang nelayan menemukan mobil putih Jion dalam keadaan pecah, namun tidak ada Jion di dalamnya. Penyelidikan pun dilakukan di sekitar waduk itu, dan pihak kepolisian berhasil menyelamatkan pengacara Yun. Rupanya tadi malam pengacara Yun datang tepat waktu dan menyelamatkan Jion dan juga Hwang Do-hee. Ia terlibat perkelahian sengit saat mencoba melindungi Hwang Do-hee dan Jion. Hwang Do-hee membawa Jion kabur dengan mobilnya dan membawanya ke rumah sakit. Di tempat berbeda, Jaemin tentu sangat cemas, namun ia masih yakin bahwa ia bisa memenangkan pemilihan dengan menyudutkan pengacara Oh atas bunuh diri Jion. Dan hari itu, satu hari sebelum pemilihan, banyak massa mulai memprotes pengacara Oh untuk bertanggung jawab atas Jion.
Masa kubu pengacara O pun tentu tidak tinggal diam. Mereka datang untuk melindungi dan memberi semangat kepada pengacara O. Kemudian dalam siaran live-nya, pengacara O mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan kepada timnya dan ia meyakini bahwa Jion masih hidup. Di tempat berbeda, setelah Jion terbangun, Hwang Do-hye memberitahunya tentang alasan kenapa ia sangat ingin memberikan Jaemin hukuman, karena ia sendiri sangat merasa bersalah kepada Yi-sol dan tidak ingin hal tersebut terjadi lagi kepada Jion. Di tempat berbeda, saat Jaemin melakukan orasi terbuka untuk menggalang dukungan, Jion dan Hwang Do-hye akhirnya bisa kembali ke tempat pengacara O dengan selamat. Pengacara O dan yang lain terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan Jion. Saat itu, Jion pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, sambil menahan air mata kesedihannya. Jion sangat berterima kasih kepada Hwang Do-hye yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan di tempat berbeda, Hwang Do-hye sendiri sedang mengambil ponsel milik Yi-sol yang menjadi saksi kejahatan Baek Jimin kepada Yi-sol. Kemudian dengan ponsel Yi-sol itu, Hwang Do-hye mengajak Jaemin untuk bertemu di makam Yi-sol. Hwang Do-hye menyuruh Jaemin untuk meminta maaf pada mendiang Yi-sol dengan tulus. Namun, Baek Jimin belum menyerah. Ia meminta ponsel Yi-sol untuk diberikan kepadanya. Melihat Jaemin yang terlalu bajing membuat Hwang Do-hye tertawa puas, karena Jaemin memang benar-benar tidak bisa berubah. Ia kemudian menunjukkan rekaman suara Jaemin dan Yi-sol sebelum Yi-sol tewas. Dan rekaman tersebut sedang diperdengarkan oleh pengacara O dalam siaran live-nya. Dan saat Jaemin dalam keadaan sangat emosi, Hwang Do-hye memberitahu bahwa Mr. Kal adalah orang yang mengkhianati ayah Jaemin dahulu. Dan karena rasa bersalahnya kepada mendiang ayah Jaemin, ia pun bersedia membantu Jaemin saat Presdirsun memintanya. Dan Presdirsun sendiri, sedari awal ia sudah tahu bahwa Mr. Kal adalah seorang pengkhianat dari ayah Baek Jimin, namun ia tidak peduli dengan hal itu. 협하지 않았습니다. 쳤는데요. 백재민 후보의 녹취록에 Dan akhirnya hari pemungutan suara pun tiba. Sementara Jaemin sendiri tiba-tiba menghilang dan tidak muncul sejak hari pemilihan itu. Dan saat Presdirsun dirugikan dengan kasus Baek Jimin, ia pun menyuruh Mr. Kal untuk membereskan Baek Jimin. Dan di tempat berbeda, saat Jaemin meratapi kekalahannya, tiba-tiba beberapa orang suruhan Mr. Kal datang dan membunuh Jaemin. Mereka membuat Jaemin seolah-olah bunuh diri dan menjelaskan dalam surat terakhirnya bahwa mertua dan istrinya tidak tahu apa-apa tentang kejahatan yang ia lakukan selama ini. 백재민 서울시장 후보가 선거 국민개혁당의 오경수 Dan setelah perhitungan suara, wali kota Seoul terpilih adalah pengacara Oh Kyung-suk. Dan hari berikutnya, saat pidato pertama kemenangan pengacara Oh, wartawan IBS dengan berani mengungkap dana ilegal dalam jumlah 20 miliar won yang diterima kubu pengacara Oh. Ia menemukan bukti bahwa Hwang Do-hye lah yang menerima dana tersebut. Dan dengan berani Hwang Do-hye muncul untuk menjelaskan bagaimana dana itu bisa ia terima. Rupanya sedari awal Hwang Do-hye meminta dana dalam jumlah besar itu kepada Sojin adalah untuk mengungkap paper company grup Ensang yang selama ini tertutupi. Dan pihak kejaksaan pun langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki semua paper company milik grup Ensang yang selama ini sebenarnya ingin mereka selidiki. Dan berkat Hwang Do-hye lah kini mereka bisa menyelidikinya. Wali kota O pun sangat sedih karena Hwang Do-hye mengorbankan dirinya sendiri. Setelah kemenangan yang ia dapatkan, ia tentu tidak bisa melihat Hwang Do-hye menderita sendirian. Namun, Hwang Do-hye melakukan ini karena ia ingin membayar kesalahan-kesalahan masa lalunya. 아니, 너가 진짜 시작이야.
Dan dengan cerdas dan bijak, Wali Kota O pun membuat Presidir O menerima kesempatan kedua yang ia berikan. Wali Kota O meminta 90% saham grup Ensang dalam proyek Pasaraya Internasional untuk dikelola oleh pihak-pihak swasta dengan tujuan mensejahterakan warga Seoul. Dan setelahnya Presidir O pun ditahan. Grup Ensang di bawah kepemimpinan Sojin akhirnya menandatangani kesepakatan yang diberikan oleh Wali Kota O. Dan cerita pun diakhiri dengan Hwang Do-hee yang sudah terkenal akan kehebatannya menjadikan pengacara O sebagai wali kota terpilih. Hari itu ia pun mendapatkan kunjungan seorang politisi besar yang meminta bantuan darinya. 황도희 씨 도와줘야겠습니다.